karena kita bisa hadir di agenda hari ini yaitu untuk sosialisasi terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan. Saya mohon izin Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ini tadi mungkin sekilas ya Bapak Ibu ya, BPJS Ketenagakerjaan itu dulunya adalah Jamsostek. Kemudian ada Undang-Undang 24 tahun 2011, kita menjadi badan hukum publik. Kalau dulu kita BUMN seperti yang dijelaskan oleh Pak Sam, dulu kita BUMN, sekarang kita menjadi badan hukum publik, artinya non-profit. Jadi kita kalau untuk posisinya itu sama seperti mungkin KPK, BPK, nah itu kita langsung bertanggung jawab kepada Bapak Presiden. Jadi tidak lagi di bawah kementerian. Nah BPJS di Indonesia itu Bapak Ibu ada dua. Yang pertama ada BPJS Kesehatan, atau yang dulunya Askes, atau yang sekarang mungkin punya kartu KIS, nah itu BPJS Kesehatan. Dan kita dari Jamsostek itu BPJS Ketenagakerjaan. Kita dari BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan itu programnya berbeda. Berbeda seperti apa nanti saya coba jelaskan Bapak Ibu ya. Nah peran BPJS Ketenagakerjaan sendiri sebetulnya apa Bapak Ibu? Yang pertama, kita sebetulnya dari kita lahir sampai kita meninggal itu negara sudah kasih wadah, ini sudah beri wadah, perlindungan seperti itu. Ketika melahirkan ada BPJS Kesehatan. Ketika anak kita lahir mereka sekolah ada beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan. Ketika kita tidak bekerja misalnya kena PHK itu ada santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Kita dapat pelatihan juga sampai kita bekerja lagi. Kalau kita sakit ya sakit biasa ya Bapak Ibu ya, tadi ada BPJS Kesehatan. Tapi kalau kita kecelakaan kerja dan meninggal dunia itu ada BPJS Ketenagakerjaan. Begitu. Nah kalau kita hari tua dan pensiun ini ada juga tabungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah kita di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu programnya saling melengkapi sebetulnya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah punya kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan itu yang disebut perlindungan paripurna. Seperti itu. Nah untuk segmen peserta kita sendiri Bapak Ibu di BPJS Ketenagakerjaan, kita yang pertama ada segmen penerima upah. Penerima upah ini dia segmen formal atau yang ada wadahnya misalnya seperti Bapak Ibu ya, Korpri itu nanti masuknya segmen penerima upah. Kemudian kita ada segmen pekerja migran Indonesia atau kalau ini mungkin ada yang TKI begitu ya, atau TKW dan lain-lain itu masuk pekerja migran. Itu juga kita lindungi di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian segmen yang ketiga kita ada bukan penerima upah. Ini yang segmen mandiri Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang kerja sebagai pedagang, petani, nelayan itu semua bisa ikut BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungannya sama. Kemudian yang terakhir kita ada jasa konstruksi. Jadi kalau untuk pengerjaan-pengerjaan misalnya ada pengerjaan jalan dan lain-lain ini kita ada juga perlindungannya untuk BPJS Ketenagakerjaan. Nah programnya sendiri Bapak Ibu di BPJS Ketenagakerjaan kita tadi sebetulnya ada 5 program. Ada kecelakaan kerja, yang kedua jaminan kematian, yang ketiga jaminan hari tua, yang keempat jaminan pensiun, dan yang terakhir adalah yang terbaru adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Begitu. Nah, saya masuk yang pertama jaminan kecelakaan kerja Bapak Ibu. Nah, kebetulan karena memang peserta di sini semuanya Korpri Bapak Ibu ya. Perlindungan kecelakaan kerja yang dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan itu adalah kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan Korpri. Begitu seperti misalnya ada rapat Korpri atau misalnya kalau misalnya beberapa Korpri seperti di dinas sosial dan lain-lain misalnya ada sosialisasi dan lain-lain. Nah, itu kan dalam rangka kegiatan Korpri itu bisa. Yang penting dia ruang lingkupnya terkait dengan keorganisasian Korpri. Jadi ketika terjadi resiko di kegiatan tersebut, misal dari rumah selama kita melakukan kegiatan sebagai anggota Korpri sampai kita pulang lagi, itu masuknya kecelakaan kerja. Jadi nanti biaya pengobatan itu tanpa batas biaya, alias unlimited itu dari BPJS Ketenagakerjaan, di cover full. Jadi misalnya mohon maaf Bapak Ibu ya, ternyata di Sorong kita tidak bisa diobati karena mungkin peralatan belum lengkap. Kita bisa nanti kita rujuk ke Makassar atau ke Jakarta. Itu kita cover sampai sembuh. Tidak ada batas biaya. Mohon maaf jika mungkin harus pasang pen, mungkin harus dan lain-lain ya operasi dan itu semua kita cover selama itu memang karena kecelakaan kerja. Nah, ada juga biaya transportasi Bapak Ibu. Biaya transportasi itu dari lokasi kecelakaan dibawa ke rumah sakit. Kalau darat itu maksimal 5 juta. Kalau laut itu 2 juta, kalau udara itu 10 juta. Jadi termasuk tadi ya kalau misalnya ternyata harus dirujuk ke Makassar atau Jakarta, itu biaya pesawatnya kita cover dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian selama dia dirawat di rumah sakit itu kan tidak bekerja ya Bapak Ibu ya. Nah misalnya 3 bulan dirawat di rumah sakit, itu nanti upahnya diganti oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selama 3 bulan dia dirawat di rumah sakit, karena mungkin setelah 3 bulan mungkin sembuh ya Bapak Ibu ya. Nah ketika sudah sembuh itu berhenti ya penggantian upahnya, karena dia mungkin sudah bekerja lagi.
Kemudian di sini Bapak Ibu kecelakaan kerja, misalnya mohon maaf tidak minta-minta kita meninggal dunia karena kecelakaan kerja, itu mendapat santunan sebesar 56 kali upah. Mohon maaf 48 kali upah kalau meninggal karena kecelakaan kerja. Anggaplah kita daftarkan Korpri itu di UMP Papua Barat ya Bapak Ibu ya, 2023 3.200.000 itu sekitar anggaplah 150 juta santunan untuk kecelakaan kerja meninggal dunia. Kalau dia mengalami cacat total tetap itu dapatnya 56 kali gaji. Jadi 56 dikali 3.200.000. Kemudian dapat beasiswa juga Bapak Ibu, 2 orang anak dari TK sampai sarjana. Itu TK SD 1,5 juta per tahun, SMP 2 juta per tahun, SMA 3 juta per tahun dan perguruan tinggi itu 12 juta per tahun. Ini untuk kecelakaan kerja, mohon maaf kita misalnya daftar sekarang Bapak Ibu. Tidak minta-minta ya, sore saya kecelakaan kerja, saya meninggal, itu langsung dapat santunan 48 juta ditambah dengan beasiswa 2 orang anak dari TK sampai sarjana. Dan kita di BPJS Tenagakerjaan tidak ada masa tunggu ya Bapak Ibu ya. Misalnya bayar sekarang, iuran sudah masuk ke BPJS Tenagakerjaan, itu kartu langsung aktif. Itu ya, tidak minta-minta. Kalau ada risiko itu langsung bisa di cover. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita ada yang namanya jaminan kematian. Nah, tadi kan kecelakaan kerja, nah ini yang jaminan kematian. Kematian ini kematian yang biasa Bapak Ibu, bukan karena kecelakaan kerja. Jadi meninggal karena apapun di BPJS Tenagakerjaan itu dapat santunan, termasuk minta maaf bunuh diri berhasil ya. Nah, kalau tidak berhasil harus dicoba lagi. Nah, gitu. Jadi termasuk bunuh diri pun Bapak Ibu, bunuh diri berhasil, ya maksudnya nyawanya hilang itu dapat santunan keluarganya dari BPJS Tenagakerjaan. Begitu. Totalnya berapa? 42 juta. 42 juta seperti tadi minta maaf ada KVB, kemudian ada Ibu ya, tadi santunan contoh yang sudah kita berikan dari BPJS Tenagakerjaan itu untuk yang meninggal biasa. Nah, di sini ada juga beasiswa Bapak Ibu untuk yang meninggal biasa, tapi dia harus jadi peserta minimal 3 tahun dulu. Berbeda tadi kalau yang kecelakaan. Kalau yang kecelakaan misalnya minta maaf daftar sekarang sore kecelakaan kerja meninggal itu langsung dapat santunan dan beasiswanya. Tetapi kalau meninggal biasa misal saya daftar sekarang, sore saya meninggal sedang tidur meninggal gitu ya. Nah, itu belum dapat beasiswanya, tapi hanya dapat santunan sebesar 42 juta. Begitu karena belum 3 tahun. Di situ bedanya ya Bapak Ibu ya. Di situ totalnya 42 juta. Jadi meninggal karena apapun di BPJS Tenagakerjaan itu dapat santunan. Tinggal dilihat nanti kecelakaan kerja atau bukan. Begitu. Nah, ini tadi beasiswanya yang sudah kita jelaskan. Untuk TK SD itu maksimal 2 tahun ya Bapak Ibu. TK sederajat 2 tahun, SD itu maksimal 6 tahun, SMP itu 3 tahun, SMA sederajat maksimal 3 tahun dan perguruan tinggi itu maksimal 5 tahun. Totalnya itu 174 juta. 2 orang anak dapat beasiswa. Begitu. Nah, kemudian untuk iurannya sendiri dari peserta BPJS Tenagakerjaan tadi dasar kita adalah UMP 2023 ya Bapak Ibu ya. 3.282.000. Itu kecelakaan kerja 0,24%, 7.800, kematian itu 9.000 karena 0,3%. Jadi total iuran per bulan itu hanya 17.700. Nah, kalau tak mau tambah dengan hari tua yang tadi seperti yang sempat dijelaskan Pak, sama mau ada tabungannya, itu tambah lagi 187.000. Nanti yang kalau misalnya Bapak Ibu sudah tidak bekerja, ini 187 ini yang nanti bisa dicairkan. Tapi di BPJS Tenagakerjaan Bapak Ibu tidak ada biaya admin ya. Mungkin kalau kita menabung di bank, bulan ini 100.000, 2 bulan ke depan tidak mungkin 100.000. Bisa jadi sudah 80.000 karena ada biaya admin. Tapi kalau di BPJS Tenagakerjaan misalnya Bapak Ibu menabung nih 187 selama 1 tahun. Itu 187 dikali 12 ditambah nanti ketika Bapak Ibu klaim ada hasil pengembangannya atau bunganya. Jadi bahkan saldo Bapak Ibu itu bertambah di BPJS Tenagakerjaan begitu. Dan kita untuk BPJS Tenagakerjaan itu biasanya bunganya itu selalu di atas bunga bank ya Bapak Ibu ya. Mungkin bunga bank deposito bank 6,2 kita bisa 7 sampai 8% per tahunnya. Nah, kemudian ini tata cara pembayaran iuran untuk anggota Korpri sendiri. Ini yang sudah berjalan ya Bapak Ibu ya. Pertama, anggota Korpri itu membuat pernyataan bersedia dilakukan pemotongan iuran untuk ikut peserta BPJS Tenagakerjaan. Kemudian bendahara OPD atas sekolah itu melakukan pemotongan iuran saat penggajian. Kemudian bendahara OPD itu menyetorkan iuran melalui virtual account Bank Mandiri atau setor ke bank langsung. Ini contohnya ini beberapa yang sudah terdaftar. Misalnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan lain-lain itu semua ada kode virtual account masing-masing yang nanti bisa untuk melakukan proses pembayaran. Nah, contohnya ini Bapak Ibu ya, ini untuk iuran via Bank Mandiri menggunakan M-Banking via Livin ya. Nanti bayar BPJS, nanti pilih yang iuran via virtual account, nanti masukkan virtual account-nya, nanti jumlahnya berapa, nanti tinggal lanjut, nanti keluar nama dinasnya. Atau contohnya mungkin ini lewat Brimo, nanti transfer,
metodenya transfer ya, kalau lewat bank lain selain Mandiri, transfer nanti transfer online, masukkan virtual account-nya, nanti masuk keluar nama organisasinya itu, organisasi Korpri dinas apa. Jumlahnya kita masukkan, nanti transfer. Atau lewat bank lain, CIMB Niaga juga bisa. Kemudian lewat BCA juga bisa. Yang penting nanti metodenya transfer ke bank lain dengan metode online transfer. Bukan yang BI Fast ya. Kalau BI Fast kebetulan memang belum bisa untuk transfer ke virtual account. Nah, contoh pembayaran kalau ini kalau mau melalui teller bank, nanti misalnya ke Bank Mandiri, nanti isi formulir seperti biasa Bu ya, masukin kode virtual account-nya, nanti jumlah nominalnya berapa, nanti bank dari teller yang akan proses seperti itu. Nanti itu yang bisa disimpan mungkin untuk pegangan bendahara sebagai setorannya. Begitu. Nah, ini juga ada beberapa ini Bapak Ibu, selain tadi Bapak Ibu ya terdaftar sebagai korpri, kalau misalnya mau mendaftarkan keluarga, bisa tidak? Bisa. Gitu. Nanti akan didaftarkan misalnya ada istri atau suami yang bekerja sebagai pedagang atau misalnya petani, nelayan, nanti didaftarkan bisa. Kalau iuran itu sebetulnya hanya 16.800, tetapi kalau tambah dengan hari tua ada tabungannya itu tambah 20.000. Jadi 36.800. Silakan dipilih Bapak Ibu mau mendaftarkan keluarga dengan yang program yang apa seperti itu ya. Nah, kemudian ini beberapa contoh Bapak Ibu, ini kemarin penandatanganan PKS antara BPJS Nakerja dan Korpri, kemudian kemarin kita sudah ada acara launching juga waktu itu di lapangan ya Bu ya, pas apel ya. Kemudian di sini ada beberapa contoh di daerah lain juga, di Luwu Utara, kemudian di Manado. Ini semuanya korprinya juga sudah terdaftar di BPJS Tenagakerjaan. Kemudian di Gorontalo juga, Palu juga sudah terdaftar. Nah, ini juga penyerahan santunan kita kemarin Bapak Ibu ya, santunan simbolis santunan kematian ini untuk yang pertama dari non ASN pekerja formal RT RW. Kemarin disimboliskan juga ketika apel, kemudian di sini ahli waris UMKM di Kota Sorong. Kemudian di sini ada juga masyarakat daerah Malibela, kita sempat serahkan kemarin. Nah, kemudian ini Bapak Ibu ya, kontak person kita mungkin kalau misalnya ada yang mau catat, nanti kalau misalnya ternyata di sekolah masing-masing, mungkin ini kan informasinya baru kita sampaikan ke Bapak Ibu kepala sekolah ya, atau perwakilan yang hadir di sini. Mungkin besok misalnya Bapak Ibu mau ada sosialisasi di sekolah masing-masing, bisa. Silakan kontak kita, ada nih, ada Mas Yobi, ada saya sendiri, kemudian ada Mas Eka, Mas Yusuf, kemudian ada Mas Bintang dan Mas Made. Nanti silakan difoto, boleh kalau misalnya ada yang mau sosialisasi ke sekolah, nanti kita siap. Nanti yang penting dijadwalkan saja, Bapak Ibu. Ada yang mau foto dulu sudah semua ya? Oh ya, siap. Silakan Bapak. Oh ya, menginfokan juga Bapak Ibu tadi ketika masuk itu kan kita sudah memberikan satu amplop, itu isinya surat edaran ya Bapak Ibu ya. Surat edaran dari wali kota terkait dengan kepesertaan Korpri ini. Nanti mungkin bisa jadi pedoman juga kenapa kemudian Korpri di Kota Sorong ini harus mendaftar seperti itu. Ini kontaknya sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu saja sih dari kami dari BPJS Tenagakerjaan. Pada intinya di kami ini sebetulnya kalau untuk Korpri perlindungan tambahan ya Bapak Ibu ya. Tadi kalau misalnya Bapak Ibu kan memang sudah ada di Taspen. Tetapi ini ketika terdaftar di BPJS Tenagakerjaan juga tidak minta maaf ya Bapak Ibu, kalau kita meninggal itu dari Taspen cair, dari BPJS Tenagakerjaan juga cair. Nanti dua-duanya cair. Gitu. Itu Bapak. Siap. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya sampaikan selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu, jika ada yang mau bertanya boleh silahkan acungkan tangan. Ya, baik. Ada lagi? Mohon izin? Ya, 2, 1 lagi terakhir boleh. Bapak di belakang 3. Baik. Kita aturan mainnya kita bertanya aja dulu ya, semuanya kita kumpulkan jadi satu, baru nanti dijawab dari para pimpinan OPD kita maupun dari BPJS Tenagakerja. Boleh sebutkan nama. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya dari Sekolah SD Negeri 5 Kota Sorong. Nama saya Zainuddin. Mau bertanya tentang peserta yang akan memasuki usia pensiun. Apakah setelah pensiun
di stopkan jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ataukah masih dapat masih lanjut? Ya, Siap, saya kira demikian. siap Pertanyaan Bapak. saya. Mohon izin Kak Yusuf, boleh dikasih ibu yang di sebelah kiri sana? Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dina Maria Tanti, Kepala Sekolah SD Willy Brodus II. Di sini saya mau bertanya, kebetulan saya bersama teman-teman kami sudah bergabung dalam kepesertaan BPJS Tenaga Kerja, yaitu BPJS Hari Tua dan Pensiun. Yang saya mau ingin tanyakan, selama ini yang kita tahu hanya BPJS Hari Tua. Yang kita belum terlalu paham itu BPJS pensiunannya. Kira-kira itu kami mohon penjelasan dari Bapak untuk BPJS pensiunannya itu bagaimana? Karena kami sudah masuk di kepesertaan BPJS. Terima kasih. Mohon izin, sekali lagi ada lagi yang mau bertanya? Bapak yang baju hijau ya, yang belakang ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati pimpinan yang ada di depan dan waktu yang diberikan. Pertanyaan saya singkat dan hampir sama dengan Bapak berdua, Ibu dan Bapak tadi. Begini, jadi saya 4 bulan lagi saya pensiun. Jadi pertanyaan saya kan tadi materi ini sangat menarik. Apalagi ujung-ujungnya uang itu pasti senang sekali. Pasti senang sekali ya, begitu. Jadi saya 3 bulan lagi pensiun. Apakah saya bisa masih berkenan untuk ikut peserta? Mungkin itu aja singkat. Terima kasih. Dan saya siap untuk saya Kepala SMA Negeri 3. Saya siap untuk nanti saya telepon yang kontak person tadi untuk turun sosialisasi di sekolah saya. Siap, Terima Bapak. kasih. Siap, boleh kita beri tepuk tangan luar biasa untuk Bapak Kepsek SMA Negeri 3. Mohon izin kita kumpul untuk 3 dulu, baru kita serahkan kepada, mohon izin kepada Bapak Sam. Bisa dijawab? Mohon izin, ada 3 pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Ibu MC. Izin menjawab Bapak Ibu. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi dari SD 5 Kota Sorong dan Pak Zainuddin ya. Baik Pak. Jadi peserta yang akan memasuki usia pensiun. Jadi memang untuk Korpri sendiri kita karena basis pemotongannya dari gaji Pak. Jadi ketika nanti Bapak sudah pensiun itu nanti akan berhenti pemotongan dari Korpri. Tapi kalau mau melanjutkan itu bisa lanjut kepesertaan mandiri. Jadi kita alihkan dari yang sebelumnya di bawah Korpri bisa jadi peserta mandiri. Jadi bisa tetap lanjut terus Pak. Karena memang selama masih ada pekerjaan, kan kalau pensiun biasanya Bapak Ibu ini masih ada pekerjaan lain kan kalau sudah pensiun. Biasanya ada mungkin yang berdagang atau yang ada yang berkebun. Nah itu tetap bisa kita lanjutkan kepesertaannya di peserta mandiri. Nah kemudian kayaknya ini menjawab juga pertanyaan dari Bapak Kepala SMA 3 tadi. Jadi kurang lebih pertanyaannya hampir sama. Jadi Bapak bisa lanjut Pak, ketika nanti sudah pensiun bisa lanjut kita alihkan ke kepesertaan mandiri. Nah kemudian untuk dari SD Inpres tadi ya Ibu, sudah jadi peserta dan daftar hari tua dan pensiun. Nah jadi kalau untuk hari tua, ini nanti bisa diambil ketika Ibu sudah berhenti bekerja atau sudah pensiun. Jadi hari tuanya bisa diambil. Nah sementara pensiunnya, kalau pensiunnya ini Bu, hampir sama pensiun yang diterima dengan Taspen. Ada perhitungannya, itu minimal 15 tahun jadi peserta. Jadi kalau belum 15 tahun jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dia diterimanya sekaligus. Jadi kita kasih sekaligus semuanya. Tapi kalau sudah lebih dari 15 tahun, itu kita kasih bulan-bulanan, sama kayak pensiunan dari PT Taspen. Jadi nanti Ibu kalau pensiun, karena mungkin belum sampai 15 tahun ya Ibu nanti dapat 2 yang diterima sekaligus. Ada jaminan hari tua, kemudian ada jaminan pensiun yang diterima sekaligus. Jadi dapat 2 nanti dari BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin itu Bapak Ibu dari BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih. Baik, mohon izin mungkin dari pemateri mau ditambahkan.
Siap, terima kasih Pak Sam. Mohon izin menambahkan Bapak Ibu terkait dengan jaminan pensiun. Itu kan nanti kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi jaminan pensiun ini kita ikut BPJS Tenagakerjaan kan tidak serta-merta langsung dapat pensiun, tapi kita harus ikut programnya dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya nanti kita cek ternyata sekolahnya memang hanya ikut 2 program, kecelakaan kerja dan kematian, nah otomatis ketika nanti mencapai usia pensiun itu kan tidak ada hari tua dan pensiunnya. Begitu, kecuali tadi mungkin dari sekolah memang sudah ikut 4 program, ada kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun. Nanti itu manfaatnya berarti ada semua. Kecelakaan kerja, kecelakaan kerja dan kematian jika mengalami risiko, kemudian hari tua itu tabungan tadi yang bisa dicairkan, kemudian yang jaminan pensiun itu kalau kepesertaannya sudah 15 tahun tadi seperti yang dijelaskan Pak Sam, itu bisa dapat berkala bulanan. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Ketika kita meninggal, nanti dia manfaatnya kembali ke ahli waris kita. Jadi misalnya kita meninggal dunia setelah usia pensiun, nanti ke istri atau suami. Ke istri suaminya sudah meninggal, nanti dia balik ke anak manfaatnya. Anak stop sampai dia bekerja, dia menikah atau usia 23 tahun. Begitu. Tapi nanti ada perhitungannya, sebetulnya formulasinya sama seperti di Taspen ya Bapak Ibu ya. Begitu. Nah, kemudian tambahan sedikit juga, kalau untuk selanjutnya Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang program yang ingin kita dibutuhkan untuk sosialisasi begitu ya ke sekolah, mungkin harus dengan 4 programnya. Begitu ya, 4 program dengan hari tua dan pensiun tidak masalah, nanti kita akan coba jelaskan di teman-teman yang ada di sekolah. Kenapa hari ini kita memang hanya jelaskan 2 program, karena untuk yang di recovery yang penting perlindungan basic dulu ya Bapak Ibu, tambahannya itu kecelakaan kerja dan kematian. Begitu. Cuma nanti kalau misalnya dari sekolah ada yang sepakat semua nih, satu sekolah misal mau ikut dengan hari tua dan pensiun, tidak masalah juga, nanti kita akan ikutkan ke 4 programnya. Cuman dia memang satu sekolah harus ikut program yang sama. Begitu, karena kan wadahnya satu toh. Begitu. Mungkin itu saja, ada lagi Bapak Ibu? Siap Bapak. Izin Pak Kepala BPJS dengan seluruh pejabat yang hadir, Pak Asisten 3, Pak Sekretaris Korpri. Izin saya mungkin bertanya karena mungkin sudah masuk ke Yuri time, jadi untuk 1 tahun lagi pensiun Pak. Ya mungkin kami sudah bisa mulai sekarang, berarti nanti setelah masuk pensiun baru dialihkan statusnya ya dari ke mandiri ya. Mungkin itu yang saya tanya, jadi tinggal 7 bulan lagi pensiun. Jadi Pak Kepala Sekolah SMA 3 tadi sudah tinggal 3 bulan, jadi ini senior pensiun, nanti Pak Sekretaris Kopri juga ikut. Jadi terima kasih Pak, mungkin nanti kami masuk ke mandiri lah. Terima kasih. Saya kembali. Siap, terima kasih Bapak. Mungkin tadi sudah dijawab juga oleh Pak Sam ya Pak ya, nanti akan dipindahkan ke mandiri. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Juga ya? Kak Yusuf. Perkenalkan, saya Immanuel Wanma, perwakilan dari SMP PKB Teldom. Yang saya mau tanyakan yaitu yang pertama, jenis kecelakaan seperti apa yang bisa mendapat santunan kecelakaan? Apakah darat, laut, dan apakah santunan berupa uang atau pengobatan? Karena kalau di laut patah tulang itu sangat tidak memungkinkan kecuali perahunya kencang. Apalagi kita yang kerja di dom. Terus yang kedua, apakah bisa mempunyai 2 kartu? Soalnya saya sudah terdaftar dari BPJS dari gereja karena saya juga pekerja di gereja. Ada BPJS juga untuk majelis dan kita yang pekerja di gereja juga terdaftar gitu. Terima kasih. Boleh Ibu yang jilbab hijau, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari SD Anur Yapis, Kota Sorong. Izin bertanya Ibu, 2020 kalau tidak salah, sekolah kami didatangi dari petugas BPJS untuk sosialisasi jam sostek kalau tidak salah. Terus kita sudah daftar secara kolektif. Namun 2 guru ini beliau tembus P3K.
sedangkan setiap bulan terima SK bulan ini, cuma bulan ini masih kita bayar lewat sekolah. Yang saya mau tanya, ketika mereka sudah tembus P3K itu di sekolah lain, sedangkan setiap bulan kita bayar atas nama sekolah, apakah nanti mereka urus sendiri ke BPJS atau sekolah yang menguruskan untuk pemisahan? Yang pertama itu. Yang kedua, ada yang sudah keluar dari sekolah kita karena guru honor. Untuk pemutusan pembayarannya kita yang uruskan juga atau menghubungi yang sudah keluar itu karena pindah ke Jawa? Terima kasih. Baik, sudah 3 pertanyaan ya, kita jawab dulu. Mohon izin kita lempar ke mohon izin. Baik, mohon izin menjawab lagi Bapak. Sebelumnya pertama Pak Noel ya Pak ya, saya sering kontak Bapak juga ya dari majelis. Ini terkait dengan kecelakaan kerja Bapak, itu sebetulnya dilihat nanti ruang lingkupnya saja. Jadi kalau misalnya memang ternyata nih, misal sekarang Bapak Ibu anggaplah ada kegiatan korpri di Sorong, tapi misalnya domisilinya di Pelodom. Itu kan ketika berangkat, misal tidak minta-minta Bapak Ibu ya, di jalan ada kecelakaan kapal lah begitu kan ya. Kemudian mungkin terbalik lah atau apa, kemudian kena bagian kapal, ya itu masuk kecelakaan kerja. Begitu. Nah itu nanti untuk manfaatnya sendiri itu kalau misalnya setelah untuk berobat itu nanti biaya pengobatan tadi Pak, sama biaya transportasi tadi yang saya jelaskan ya, dari lokasi kecelakaan menuju ke rumah sakit itu misalnya keluar biaya transportasi, entah itu biaya laut, kemudian darat ataupun udara, itu nanti di cover oleh BPJS Tenagakerjaan. Nah tapi kalau misalnya tadi ternyata minta maaf ketika terjadi resiko di laut tadi kemudian meninggal entah di tempat ya, atau meninggal ketika dibawa ke rumah sakit, baru nanti dia keluar yang santunannya tadi. Berapa? 48 kali gaji. Begitu. Itu ya Pak yang manfaatnya. Kemudian bisa punya 2 kartu atau tidak. Nah misalnya yang pertama memang bekerja sebagai majelis gitu ya. Majelis di gereja begitu. Nah ketika bekerja sebagai majelis Bapak Ibu ini kartunya kan kita daftarkan sebagai majelis. Jadi kartu yang Bapak daftar nih sebagai majelis itu perlindungannya ketika Bapak Ibu bertugas sebagai majelis. Jadi misalnya ada kegiatan gereja, mungkin persiapan HUT PI dan lain-lain ya, misalnya ya. Seperti yang kemarin ada di kelas Malamoy, ketika persiapan HUT PI, kemudian beliau ada di Serodok babi hutan gitu sampai koyak gitu ya perutnya beliau. Nah itu kita cover karena maksudnya kecelakaan kerja dan didaftarkan sebagai majelis. Nah kemudian Bapak Ibu punya juga kartu dari korpri. Itu nanti untuk kecelakaan kerja hanya kita lihat satu Bapak Ibu ya. Kita lihat satu. Tetapi bisa punya 2 kartu. Tapi kalau meninggal minta maaf ya. Tadi misalnya kita meninggal kita punya 2 kartu, satu dari korpri, satu dari majelis. Itu dua-dua santunan cair. Begitu. Nanti santunan kematian 42 kali 2. Begitu. Itu ya Pak ya. Nah kemudian terkait dengan pengurusan, Ibu mungkin langsung jawab pertanyaan Ibu yang dari SD Anur Yapis. Kemudian pengurusan itu Bapak Ibu ketika mendaftar itu kan ada salah satu PIC yang ditunjuk ya dari sekolah untuk urus terkait BPJS Ketenagakerjaan. Nah jadi ketika misalnya ada yang keluar, ada yang masuk tambahan baru, itu dari PIC itu yang melapor ke kami Bapak Ibu. Melapor ke BPJS Ketenagakerjaan, nanti baru diproses karena nanti ada formulir yang harus diisi. Formulir itu tenaga kerja keluar namanya. Nah nanti formulir itu yang diisi nanti baru diproses oleh kami di sistem, nanti bulan ke depannya itu baru tidak ada lagi tagihan atas nama yang bersangkutan. Nah intinya di kami Bapak Ibu selama Bapak Ibu lapor itu kita proses. Tapi kalau misalnya tidak ada laporan, makanya kenapa tertagih terus begitu kan, kita juga tidak tahu toh ternyata ini sudah keluar, karena yang tahu kan hanya pihak sekolah. Nah itulah makanya kenapa pentingnya jika ada yang keluar ataupun yang masuk itu dilaporkan ke kami. Begitu ya Bu, nanti petugasnya salah satu petugas dari sekolah saja. Begitu yang melapor ya. Begitu Bu ya. Siap. Oh iya, kalau untuk yang P3K Bapak Ibu, kalau misalnya dia gajinya masih di sekolah yang lama, itu kan otomatis didaftarkan di situ ya. Nanti kalau dia sudah pindah ya tadi Bu, yang penting lapor saja. Lapor kalau misalnya sudah tidak lagi di sekolah itu nanti kita keluarkan supaya tidak masuk tagihan terus. Iya, mungkin begitu ya Bu. Terima kasih. Kita masih berikan kesempatan yang masih mau bertanya. Kak Yusuf boleh dibantu?
Satu lagi. Siap pas, tiga terakhir ya. Oke. Baik, terima kasih. Saya Kepala Sekolah SD Negeri 29 Kota Sorong. Ini saya mau menyampaikan dari saya, nanti ditanggapi. Kalau dilihat sekarang ini, saya bicara yang ini sekarang. Ini pegawai-pegawai baru banyak, ya. Khusus dari dinas pendidikan. Karena saya juga dari dinas pendidikan. Kalau boleh, itu dari petugas mendatangi dinas, lalu membicarakan supaya pegawai-pegawai baru ini, kalau boleh, gajinya langsung dipotong dari dinas. Kenapa saya katakan kalau mau store pribadi itu kadang-kadang namanya manusia lupa. Akhirnya dari kantor tiba-tiba dikasih ingat, Pak, bagaimana ini iuran ini? Nah, jadi usul saya kalau boleh didatangi sehingga satu instansi itu dia punya gaji langsung dipotong saja. Gitu. Kalau pribadi saya rasa itu nanti terganggu juga. Terima kasih. Mohon izin yang di ujung sana tadi Bapak satu, Ibu ada di Ibu satu lagi yang mana? Ya, terima kasih. Kami dari SD Moria, kebetulan kalau surat edaran ini dari untuk Kopri, kalau kami dari swasta. Jadi terkait dengan swasta, apakah BPJS Tenaga Kerja misalnya kita ambil 4 program itu, berapa persen yang harus dibayarkan? Apakah 17.000 atau berapa? Ya, itu saja. Baik, terakhir satu. Ibu yang baju Ya, makasih untuk saya, untuk semuanya. Di sini saya mau bertanya tentang BPJS Ketenagakerjaan. Di tahun yang lalu kita sudah didatangi oleh BPJS. Kemudian kita satu sekolah itu sepakat untuk ketenagakerjaan. Dan beberapa berjalannya bulan kita tidak minta-minta untuk kena kecelakaan. Tapi ada beberapa teman kita yang kena. Kemudian ini kita udah tahu, kita bertanya tentang BPJS Ketenagakerjaan, mau menghubungi lewat mana, kita ke sana dibilang begini, pokoknya banyak ribet sekali, makanya bingung dengan ketenagakerjaan. Tadi kan dibilang ada tanggungannya, tapi yang kita alami sudah masuk sampai 2023 ini tidak ada sama sekali, termasuk saya sendiri di jam kerja. Kita kena kecelakaan, kita tidak minta-minta, tapi itu sudah yang sedang berjalan. Oke, itu saja. Terima kasih, mohon penjelasannya. Minta maaf dari SD Negeri 36 Kota Sorong Perumnas. Baik, sudah Ibu. Oke. Mohon izin kita serahkan kepada Ibu Kadis Tenaga Kerja. Mohon izin, boleh untuk menjawab. Baik, terima kasih. Saya mencoba sedikit menjawab tentang alur pemotongan gaji ya. Jadi seperti yang terjadi di dinas kami seperti ini. Sebenarnya bagaimana proses pemotongan itu adalah internal dari dinas masing-masing. Terserah mau caranya seperti apa. Intinya bahwa sumber dana itu adalah dari gaji pegawai. Kalau di dinas tenaga kerja kita langsung potong dari bendara, langsung potong. Jadi pada saat sisa gaji yang disetor ke rekening itu sudah dipotong sejumlah yang 17.000 sekian itu sudah terpotong. Jadi sudah tidak lagi meminta kembali dari pegawai yang bersangkutan. Nah, total pemotongan gaji itu nantinya yang akan disetor oleh bendara ke
rekening BPJS maupun FA yang sudah disampaikan oleh BPJS Tenagakerja. Jadi tinggal nanti bagaimana bendahara itu mengatur saja. Bendahara itu mengatur saja untuk pemotongan gaji pegawai. Jadi tidak usah lagi disetor oleh Bapak Ibu sekalian, tapi langsung dipotong melalui jumlah gaji yang nanti disetor ke rekening masing-masing seperti itu. Jadi silakan diatur mekanismenya secara internal oleh dinas masing-masing atau sekolah masing-masing. Begitu, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih. Mungkin saya sedikit menambahkan saja mengenai mekanisme. Yang pertama, Bapak ini yang tadi katakan bahwa karena mereka sekolah swasta ya, tidak bernaung di bawah Korpri, tapi Bapak harus ingat bahwa keberadaan Bapak itu kan berada di bawah dinas pendidikan, Pak. Mohon maaf ya. Makanya ke konsultasi sama orang BPJS itu tidak masalah, Pak. Bapak tetap bayar mengacu kepada apa yang telah ditetapkan. Hanya mekanismenya menyangkut itu kan nanti diserahkan kembali kepada internal organisasi, Pak. Dalam hal ini sekolah masing-masing. Mekanismenya mau pemotongan langsung oleh bendahara atau kan tidak mungkin melalui dinas, Pak ya, karena itu mekanismenya ada di organisasi Bapak di sekolah Bapak. Bapak silakan langsung melakukan pemotongan saya sesuai dengan jumlah anggota keikutsertaan daripada anggota di organisasi Bapak yang mengikut. Itu yang pertama, Pak ya. Yang berikutnya yang tadi menindaklanjuti yang disarankan oleh Ibu Kadis Naker, mungkin Bapak Ibu yang di sekolah atau di puskesmas yang ingin melakukan pemotongan, tadi kan ada yang bertanya bahwa apakah itu langsung bisa dipotong dari dinas. Saya pikir kan mekanismenya kalau memang gaji itu diterima langsung ke organisasi masing-masing, misalkan di puskesmas atau di sekolah, ya itu nanti langsung dilakukan oleh bendahara sekolah atau puskesmas. Pemotongan langsung dilaksanakan berdasarkan kesepakatan daripada peserta yang akan mengikuti. Jadi kalau memang dari satu unit sekolah misalkan ada 30 guru, silakan langsung, kalau yang sepakati 30 guru ingin mengikuti ya langsung dipotong aja sesuai dengan itu, Pak. Mungkin itu, Pak, yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Mohon izin menambahkan lagi Bapak terkait yang tadi terkait dengan misalnya dari SD Muhammadiyah ya mau ambil 4 program begitu Pak ya, iurannya berapa? Untuk iurannya sendiri Bapak ini tadi sesuai sama sebetulnya perhitungannya. Nah, ini kan 3 program ya Bapak Ibu ya, dengan iuran sekitar 200.000. Nah, kemudian kalau misalnya tambah dengan pensiun itu tambah 80.000. Jadi totalnya sekitar 300 ribuan. 300 ribuan karena pensiun itu totalnya 3%. Tadi tambah lagi 3% dari UMP. 80 ribuan ya. Jadi sekitar 305 kalau saya tidak salah. Nah, jadi ya 305 itu sudah termasuk tabungan hari tuanya 187.000 ditambah tabungan pensiun 80.000 per orang ya Pak ya, per bulan. Itu jadi boleh silakan Pak nanti kalau misalnya memang mau ikut dengan jaminan hari tua dan pensiun juga akan lebih bagus. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan ada yang pernah kena jaminan pernah kecelakaan kerja ya Bapak Ibu ya, SD Negeri 26 Kota Sorong. Nah itu nanti ini Bapak Ibu nanti dilihat dulu kalau misalnya ini kecelakaan kerjanya ini sebagai aparatur sipil negara ya atau PNS itu nanti memang yang cover itu dari Taspen. Begitu kalau misalnya ketika Bapak Ibu mengajar. Nah tadi kan untuk BPJS Ketenagakerjaan ini kalau misalnya Bapak Ibu ada kaitannya dengan Korpri, keorganisasian Korpri, misalnya ada upacara Korpri, rapat Korpri dan lain-lain. Karena untuk kecelakaan kerjanya di situ kita bisa masuknya BPJS Ketenagakerjaan di situ, kecuali untuk yang honorer. Kalau yang honorer itu kalau misalnya mereka ada resiko, misalnya minta maaf ya berangkat ke sekolah, selama sekolah sampai pulang lagi ada resiko kecelakaan, itu mereka memang dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan karena mereka tidak punya Taspen yang honorer.
Itu bisa di cover oleh BPJS Tenagakerjaan. Untuk laporan kecelakaan kerja sendiri itu pun maksimal 2 kali 24 jam. Itu wajib lapor. Nah, untuk teknis kecelakaan kerja sendiri, ketika ada yang mengalami kecelakaan kerja itu langsung dibawa ke rumah sakit. Kita di Sorong ini semua kecuali Maleo ya, itu semua sudah kerjasama. Pertamina, RSAL, kemudian Herlina Puskesmas juga sudah. Karena kemarin juga baru pembaruan PKS juga ya dengan Dinas Kesehatan. Nah, itu nanti langsung dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, nanti diinfo kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja, nanti ditunjukkan kartu BPJS Tenagakerjaan dengan KTP, nanti biasa Bu ya, nanti disuruh lengkapi berkas, ada kronologi di situ. Kronologinya seperti apa? Misalnya mau berangkat ke sekolah, kemudian atau misalnya disuruh kepala sekolah, misalnya diminta kepala sekolah untuk ke sekolah, itu juga bisa. Yang penting di kronologinya. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu memang hari libur, tidak ada tugas disuruh ke sekolah begitu ya Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu mau main ke sekolah, tidak minta-minta, ternyata di jalan ada kecelakaan, itu kan tidak termasuk kecelakaan kerja. Begitu. Jadi kecelakaan kerja itu harus ada hubungannya dengan pekerjaan, dalam artian kita memang mau bekerja seperti itu. Entah itu tadi dinas juga bisa, misalnya, atau kepala sekolah mungkin baru lewat WA saja Bapak Ibu. Ibu tolong ke sekolah dong untuk ini, misalnya siapkan berkas ini. Walaupun itu mungkin hari libur, itu bisa. Yang penting memang ada perintah istilahnya begitu kan, itu kan termasuk bekerja juga. Nanti kan untuk surat ininya bisa menyusul ya Bu ya, perintah secara tertulisnya. Nah, pada intinya begitu Bapak Ibu. Kalau untuk klaim kecelakaan kerja seperti itu, jadi dibawa ke rumah sakit, nanti setelah itu setelah dilengkapi berkas, itu semua tagihan itu langsung dari rumah sakit yang menagih ke BPJS Tenagakerjaan sampai sembuh berapapun biayanya tadi. Begitu. Memang akan banyak administrasi ya Bu ya. Misalnya kita harus buat nih kronologi yang kecelakaan seperti apa. Nanti ada isi formulir lagi. Nah, cuma setelah itu tidak ada berkas lagi. Kalau misalnya ternyata harus ada kontrol dan lain-lain, itu tetap langsung nanti tinggal datang saja sesuai jadwal yang diberikan oleh dokter. Begitu. Untuk kecelakaan kerja mungkin tadi minta maaf ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya memang dulu bingung ya Bapak Ibu ya, ada kecelakaan ini menghubunginya kemana gitu ya. Begitu. Tapi kalau Bapak Ibu sebetulnya sudah yakin ini maksudnya kecelakaan kerja, itu dibawa ke rumah sakit, diinfo ke rumah sakit, itu kecelakaan kerja ada jalurnya sendiri Bapak Ibu ya, kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan. Yang penting memang itu kecelakaan kerja. Begitu. Kalau untuk yang jaminan kematian, itu klaimnya itu datang langsung ke kantor ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal, itu memang berkas yang harus disiapkan. Pertama ada akta kematian, kemudian ada surat keterangan ahli waris. Kalau misalnya dia bekerja sebagai majelis atau misalnya korpri tadi ada dibuatkan keterangan kerja saja, atau misalnya SK bisa juga. Nanti itu yang nanti dan buku rekening nanti dibawa ke kantor BPJS Tenagakerjaan, itu maksimal 5 hari kerja itu sudah cair. Ya, biasanya mungkin KPB kemarin berapa hari Kak cairnya? 5 hari kerja atau maksimal itu biasanya 2 sampai 3 hari kerja sudah cair. Yang penting di BPJS Tenagakerjaan sebetulnya persyaratannya sudah lengkap, itu 5 hari kerja sudah cair. Begitu. Mungkin itu Bapak Ibu tadi kita sudah ada share juga kontak. Besok mungkin kemarin nih tidak tahu nih terdaftar, saya terdaftar saja tapi tidak tahu menghubungi siapa. Nah, itu nanti tadi ada kontaknya sudah difoto semua, nanti kalau ada apa-apa kontak ke situ sudah. Kalau mau konsultasi juga boleh, ini masuk kecelakaan kerja atau tidak. Begitu ya. Tadi sudah ada 6 kontak, nanti silakan pilih sesuka hati Bapak Ibu semua, kira-kira saya cocok yang mana nih begitu kan. Nanti itu. Nah, kemudian tadi Bapak Ibu kita sudah share juga di dalam amplop itu sebetulnya ada formulir pendaftaran juga ya. Formulir pendaftarannya nanti bisa diisi kalau misalnya Bapak Ibu mendaftar. Nah, itu nanti untuk hard copy-nya itu bisa dibawa ke sekretaris Korpri atau sekretaris Korpri. Tapi untuk soft copy-nya nanti bisa difoto, nanti bisa dikirim ke kami di kontak yang tadi supaya bisa kita rekam ke sistem. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu dari saya cukup. Saya kembalikan. Baik, untuk sesi pertanyaan kita tutup ya Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Namun sebelum kita mengakhiri acara ini, ada beberapa kuis yang ingin diberikan dari BPJS Tenagakerja dan ada hadiahnya juga. Mohon izin untuk pertanyaan pertama saya serahkan kepada Bapak Sam. Boleh berikan pertanyaan Bapak. Bapak dan Ibu boleh ya. Pertanyaannya random aja Pak. Coba matikan dulu slide-nya biar ini tuh. Oke, Bapak Ibu, dari tadi kita sudah sempat lihat sosialisasi dari teman-teman di BPJS. Mungkin yang mau saya tanyakan di sini,
apa perbedaan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan? Yang bisa boleh angkat tangan. Kalau BPJS Kesehatan itu menanggulangi penyakit yang tidak berupa kecelakaan. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan menanggulangi biaya kecelakaan. Itu aja. Terima kasih. Saya tanya sekali lagi ya Pak, boleh? Ada berapa program Pak yang diberikan perlindungan untuk teman-teman di Korpri? Minimal ada berapa program perlindungan? Ada 2 untuk Korpri ya. Kalau yang umum itu 5. Ya, kecelakaan dengan kematian. Mantap, terima kasih Pak. Berarti tadi memperhatikan. Bapak Ibu, ini sistemnya kita cepat-cepatan ya. Jadi siapa yang cepat angkat tangan, itu yang kita persilahkan untuk menjawab. Selanjutnya kami mohon izin untuk Ibu Dinas Tenaga Kerja. Pertanyaan yang kedua, berapa dasar upah yang digunakan untuk persentase untuk pemotongan tiap bulannya, Ibu? Iya, sekaligus itu adalah 17.700 rupiah. Bentar Ibu, itu dasar upah persentase yang sekaligus adalah upah minimal UMP Provinsi Papua Barat. Ibu Kepala Sekolah. Ya, ya betul Ibu. Maaf ya Ibu, dasar upahnya ya. Terima kasih. Ya, saya mungkin pertanyaannya tidak sulit. Kita bicara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengacu ke Undang-Undang nomor berapa? Tidak sulit. Ya, angkat tangan, angkat tangan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tadi sudah dijelaskan. Undang-Undang nomor, ya. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Ya, Ibu Hijau. Undang-Undang nomor 70, Pak. Salah. 1, 2. Ya. Undang-Undang nomor 2 tahun 2021. Masih salah juga. 1, 2, 3. Close, tutup. Undang-Undang 24 2011. Tadi masih ingat toh? Tadi di awal tadi ya. Waduh, kalau kita tidak bicara undang-undang itu nanti semuanya tadi menyangkut presentasi, kemudian program jaminan apa itu nanti kita tidak paham ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Bapak Asisten 3. Bapak dan Ibu izin ini ya. Ini kalau yang menjawab tapi tidak angkat tangan kita tidak pilih ya. Jadi harus angkat tangan dulu baru menjawab. Selanjutnya Bapak Kadis Kominfo, mohon izin Bapak boleh dikasih pertanyaan? Karena tadi Bapak sudah bertanya jadi kita boleh atau Bapak Sekretaris Korpi sudah? Baik, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan paling gampang sekali. Bahwa di program minimal yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Korpri, ada 2 jaminan yang diberikan. Yang pertama jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Kalau Bapak Ibu mengikuti, kira-kira berapa besaran santunan yang diberikan untuk jaminan kematian? Mana ini? Ini dulu Pak. 42 juta. Baik, good. Terima kasih. Siap.
Masih ada 2 pertanyaan terakhir ya Bapak dan Ibu. Yang belum dapat lebih antusias lagi. Jadi kalau yang sudah dapat sudah cukup, jangan mau double lagi. Kasih kesempatan bagi yang belum dapat. Boleh Kak Yobi kasih pertanyaannya? Ya, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya gampang saja. Di mana alamat dari kantor BPJS Tenaga Kerjaan? Kilometer 12 samping masjid. Samping masjid lah. Lupa masjid ya. Ya, betul sekali ya Bapak Ibu. Muhajirin. Ya, betul sekali. Terima kasih Bapak. Yang terakhir mungkin dengan Mas Hendri. Terakhir kita berikan kepada pemateri kita, mohon izin. Siap. Bapak Ibu, kantor kita di kilo 12 ya. Kalau yang kilo 10 itu BPJS Kesehatan. Jangan salah. Siap, saya mohon izin pertanyaan terakhir nih, door prize-nya. Berapa total beasiswa yang diberikan untuk anak peserta yang meninggal dunia 3 tahun atau kecelakaan kerja? Siapa? Ibu yang ungu belakang. Totalnya ya Bapak Ibu ya? Totalnya 12 juta. Salah. Ada lagi? Bu Suster, ya. Boleh? 174 juta. Betul, tepuk tangan semuanya. Jadi totalnya 174 juta ya Bapak Ibu ya. Siap. Jadi 12 juta tadi hanya untuk yang sarjananya saja, perguruan tingginya. Siap. Baik Bapak dan Ibu, kita beri tepuk tangan luar biasa dulu untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih banyak atas antusias dan kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian. Mungkin setelah ini kita boleh ya foto bersama para pejabat yang hadir. Mohon izin pada tamu undangan semua kami persilakan untuk berdiri. Mohon izin untuk Bapak Asisten 3. Oh baik, mohon izin Bapak dan Ibu, sebelum kita berdiri ada closing statement yang akan diberikan, yang akan disampaikan oleh Bapak Asisten 3 kepada Bapak, kami persilahkan. Iya, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak dan Ibu, para kepala sekolah, para kepala puskesmas, tapi saya tidak melihat ini kepala puskesmas. Ada kepala puskesmas yang hadir pada hari ini ya? Tidak ada ya? Oh ya, baik. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, sesungguhnya bahwa kegiatan kita hari ini manfaatnya sungguh luar biasa kalau kita seriusi untuk mau terlibat atau masuk sebagai kepesertaan. Ya. Tentunya pada hari ini waktu kita memang sangat mepet, ya, sangat singkat, dan penyampaian informasi ini memang belum secara utuh bisa tersampaikan. Nah, oleh sebabnya tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan, apabila dibutuhkan informasi yang akurat terkait dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, maka BPJS Ketenagakerjaan siap untuk membantu menyampaikan informasi yang berkaitan dengan program BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Nah, pada prinsipnya bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini tidak meminta pungutan atau biaya-biaya lain. Ini dilakukan adalah bagian dari sosialisasi yang terkait dengan pemberlakuan undang-undang. Nah, kemudian bahwa kalau diikuti tadi, kita beranjak dari jam sostek, saya tidak bicara soal jaminan kesehatan, jam sostek sampai kemudian ada yang kita sebut sekarang adalah BPJS Ketenagakerjaan, lalu kemudian juga Bapak dan Ibu yang masuk sebagai anggota Korpri, kita kenal juga kita punya bagian ada di Taspen. Nah, mudah-mudahan
karena ini masih dalam sebuah proses pembahasan dan mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikut PT Taspen ini akan nanti bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga kita tidak lagi ada di dua tuan menyetor kewajiban kita sebagai kepesertaan ketenagakerjaan. Ini mungkin informasi awal saja ya, tapi mudah-mudahan apa yang menjadi ketentuan umum untuk kemudian bisa menjamin kepesertaan sebagai anggota Korpri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara, maka tentunya kita harus merasa terpanggil. Yang pertama merasa terpanggil, kemudian kita merasa bahwa kepesertaan ini punya manfaat, dan manfaat ini dia akan berguna baik bagi suami kita, istri kita, ataupun anak-anak kita. Ini mungkin sangat penting. Nah, oleh sebabnya pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu, kalau memang kurang pas ya, atau kurang memahami apa yang tadi sudah dijelaskan, karena memang Pak Henry tadi menjelaskannya agak cepat ya. Kalau Bapak Ibu inginkan untuk BPJS ada dengan Bapak Ibu, sehingga para kepala sekolah dan seluruh tenaga pengajar yang ada di sekolah masing-masing mendengar secara langsung, karena kalau dari sini pasti Bapak Ibu menjelaskan tidak akan sempurna seperti yang tadi dijelaskan kepada teman-teman atau rekan-rekan kerja di sekolah masing-masing. Kalau ini disampaikan langsung, ada program yang nanti dibuat, atau ada teman-teman atau maaf Bapak Ibu pimpinan sekolah berkeinginan untuk mengajak BPJS datang dan menjelaskan, saya yakin Pak Sam dan teman-teman mereka pasti akan menyampaikan itu, sehingga ini tersampaikan informasi ini kepada seluruh pegawai atau baik itu pegawai ASN maupun non ASN yang ada di sekolah. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, program ini punya manfaat. Kalau tidak ikut, saya percaya bahwa memang kesulitannya, kita ada kesulitan, baik kalau di lingkup, di luar dari lingkup pendidikan dan kesehatan, ada memang beberapa pegawai yang mereka tidak mau mengambil bagian atau tidak mau mendaftarkan buat pernyataan ikut sebagai kepesertaan karena ada pertimbangan-pertimbangan. Gaji mereka ini karena kredit dipotong habis, tidak ada lagi untuk menyetor. Tapi saya yakin di sekolah, para kepala sekolah dan para tenaga pendidik pasti punya tambahan penghasilan lain. Ada sertifikasi, non sertifikasi, dimanfaatkan untuk jaminan masa depan keluarga. Ini paling penting. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak hari ini, kapan lagi kita mau sejahtera? Mungkin begitu ya. Kalau tidak hari ini, kapan lagi kita mau sejahtera? Kita harus memulai itu dengan apa yang kita miliki dan apa yang disiapkan oleh pemerintah. Tentunya ini punya manfaat. Kalau tidak ya mungkin tidak ada faedah bagi kita. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, Pak Sekda tadi buru-buru karena ada banyak kegiatan yang harus dilakukan. Saya diminta untuk mendampingi tim dari BPJS Ketenagakerjaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi. Om Santi Santi, Santi Om. Selamat siang. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hanok atas closing statement yang telah diberikan. Mohon izin juga sebelum kami mengakhiri, mohon izin Bapak dan Ibu, ada sedikit penyampaian dari BPJS Tenaga bahwa Bapak dan Ibu yang dari pihak sekolah maupun mempunyai organisasi, baik organisasi masyarakat maupun agama, perkumpulan agama yang ingin dilaksanakan sosialisasi di tempat masing-masing, silahkan boleh langsung menghubungi dari pihak BPJS Tenaga Kerja. Insya Allah mereka akan meluangkan waktu untuk datang ke tempat Bapak dan Ibu hadirin sekalian untuk memberikan sosialisasi mengenai BPJS Tenaga Kerja di Kota Sorong khususnya. Baik, setelah ini mungkin kita bisa sama-sama berdiri, kita mengabadikan momen pada hari ini
mohon izin kepada Bapak Asisten 3, Ibu Kadis Tenaga Kerja, Bapak Kadis Kominfo, Sekretaris Korpri, dan Ibu mohon izin Bapak Sam boleh kita merapat ke tengah. Mohon izin untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang di belakang boleh maju, yang berada di sayap kiri, sayap kanan boleh merapat ke tengah semuanya. Kita sama-sama mengabadikan momen pada hari ini. Mohon izin untuk teman-teman media yang ingin mengambil gambar, kami persilahkan untuk bisa langsung naik ke atas panggung. Yang di belakang yang tidak kelihatan mukanya boleh bisa maju di bagian depan, boleh kami persilahkan. Boleh Bapak Ibu yang mau maju ke depan juga boleh di sini. Kalau memang yang di belakang tidak kelihatan boleh diangkat saja tangannya biar tangannya saja yang kelihatan. Oke, untuk foto bersama pertama kita formal dulu ya Bapak dan Ibu. Saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Kita kayak bebas saja ya biar lebih santai. Bebas terserah mau mengepalkan tangan boleh, mau sarangeo boleh, mau peace juga boleh. Dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu hadirin sekalian. Setelah ini ada konsumsi makan siang yang disediakan dari BPJS Tenaga Kerja. Sebagai penutup, saya merasa bahwa BPJS Tenaga Kerja ini hadir bukan untuk memperkaya dari para pegawai BPJS Tenaga Kerja, melainkan semata-mata untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam baku dapa. Terima kasih.